Pembantu rumah tangga dianiaya dan dipukuli selama lebih dari setahun. Teman-teman, hari ini Hong Kong ada angin 1 dan kemungkinan hari ini tetap hujan. Jadi teman-teman yang keluar untuk belanja atau mungkin keluar untuk mengantar anak-anak bermain harus hati-hati dan jangan lupa membawa payung. Karena cuacanya belum menentu ya teman-teman, diperkirakan masih tetap angin 1, jadi topan 1, dan hujan mungkin agak siangan atau mungkin agak malam nanti akan terjadi hujan lebat. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, di luar kadang licin, kadang banjir gitu, jadi jangan sampai melupakan keselamatan diri. Sinyal peringatan 1 sekarang berlaku dan akan dipertahankan untuk jangka waktu tertentu di siang hari. Angin kencang dan hujan lebat yang terkait dengan depresi tropis akan terus mempengaruhi Hong Kong. Jadi dari pagi tadi hujannya masih turun dan berhenti sejenak lalu hujan lagi. Jadi teman-teman tetap harus waspada ya. Hari ini teman-teman pasti sudah mendengar atau melihat berita Hong Kong tentang pembantu rumah tangga asing yang lagi ada masalah, maksudnya lagi ada masalah dengan majikan. Kemungkinan teman-teman sudah tahu atau mendengar langsung dari majikan masing-masing. Pembantu rumah tangga asing Filipina diduga dianiaya oleh majikan perempuan. Juru bicara Aliansi Asia Migran mengatakan bahwa seorang pembantu rumah tangga Filipina berumur 37 tahun meminta bantuan. Dia mengklaim bahwa ia telah dilecehkan oleh majikan perempuan, dipukuli, ditampar, ditendang, dan lain-lain, dengan penggorengan dan meninggalkan banyak luka di sekujur tubuhnya. Pembantu rumah tangga asing itu mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari tempat majikan dan melapor ke polisi. Dia saat ini tinggal di tempat yang disediakan oleh konsulat Filipina. Polisi mengatakan bahwa kantor polisi Satin menerima laporan dari seorang pembantu rumah tangga asing berusia 36 tahun pada tanggal 30 Mei bulan lalu bahwa sebuah rumah di Castle Peak Road di Junwan 2 kali diserang oleh seorang majikan pada bulan Mei tahun lalu. Maksudnya pembantu Filipina itu sudah beberapa kali diserang ya, dan dia melaporkan 2 kali mulai bulan Mei tahun lalu. Setelah penyelidikan awal oleh polisi, seorang wanita berusia 35 tahun ditangkap pada tanggal 31 bulan lalu. Jadi majikan itu ditangkap tanggal 31 bulan Mei kemarin. Wanita ditangkap itu dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut dan harus melapor ke polisi akhir bulan ini. Kasusnya diserahkan ke Regu Kejahatan Regional Selatan untuk ditindaklanjuti. Polisi mengatakan bahwa mereka melakukan penyelidikan lebih lanjut pada pembantu rumah tangga Filipina pada tanggal 8 bulan ini dan mengambil pernyataan rinci. Dia mengklaim bahwa dia telah diperlakukan dengan kasar oleh majikannya beberapa kali dari Oktober tahun lalu hingga akhir Mei tahun ini. Terkait dugaan tersebut, polisi sedang melakukan penyelidikan mendalam dan bekerja sama dengan sejumlah instansi. Jika ditemukan pelanggaran akan ditindaklanjuti. Pembantu rumah tangga Filipina diduga dianiaya oleh majikan perempuan. Seperti gambar di atas ya teman-teman, itu luka-lukanya, sekujur tubuhnya ya penuh hitam-hitam bekas pemukulan, karena majikan selain memukul dia juga menendang dengan peralatan dapur, jadi luka-lukanya membekas.
Dolores mengatakan di grup Facebook Badan Koordinasi Migran Asia bahwa ia menerima permintaan dari seorang pembantu Filipina berusia 37 tahun, Eden, untuk bantuan. Menyatakan bahwa selama periode kontrak 14 bulan, maksudnya dia bekerja di rumah majikan itu selama 14 bulan ya, belum ada 2 tahun, jadi 1 tahun lebih 2 bulan. Selama merawat bayi di bawah asuhannya, menangis atau tidak selesai makan, Eden akan dipukul oleh majikan perempuan. Maksudnya Eden itu nama pembantu Filipina tadi ya teman-teman. Kalau si bayi anak majikan tadi menangis dan tidak menghabiskan makanan, dia akan dipukul oleh majikannya. Eden akan dipukul oleh majikan perempuan, termasuk ditampar dengan penggorengan, ditampar dengan tangan, dicakar atau ditendang di wajahnya, punggung, dada, dan kakinya, dan yang paling berat dicoba lebih dari 10 kali berturut-turut. Tamparan Eden memiliki banyak bekas luka di sekitar tubuhnya. Jadi majikannya itu menampar berkali-kali di wajahnya. Jadi di beberapa tubuhnya, selain wajah, badan, kaki, sama tangan, bahkan kaki di bagian paha pun banyak luka-luka yang membekas karena seringnya dipukul oleh majikan tadi. Majikan perempuan juga melarang Eden keluar pada hari istirahat dengan alasan wabah dan hanya bisa beristirahat di tempat tidurnya pada malam hari, yaitu di ruang belajar majikannya selama 2 jam. Dolores mengatakan bahwa Eden telah dilecehkan selama lebih dari setahun, tetapi dia tidak berani meminta bantuan karena takut kehilangan pekerjaan. Dia telah diizinkan keluar dan menghubungi teman di hari kerja. Dia akhirnya mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari rumahnya pada tanggal 30 Mei dan pergi ke kantor polisi untuk memanggil polisi. Dapat dipahami bahwa majikan perempuan yang bekerja sebagai guru sekolah menengah telah dibebaskan dengan jaminan setelah ditahan selama beberapa jam. Dolores mengatakan bahwa pemerintah Hong Kong dan konsulat Filipina harus menghadapi insiden terkait dan mendesak pemerintah Hong Kong untuk memperpanjang visa Eden secara gratis dan melarang majikan Eden meninggalkan Hong Kong untuk menghindari penghindaran tanggung jawab dan tidak lagi memperkerjakan orang asing, domestic helper atau pembantu rumah tangga lagi. Ketua Federasi Migran Internasional mengatakan bahwa banyak PRT asing yang takut ditolak visa dan tidak berani meminta bantuan. Jam dan pembatasan tinggal 2 minggu setelah penangguhan kontrak, mendesak pemerintah untuk meninjau kebijakan terkait. Jadi teman-teman, si Eden, pembantu rumah tangga asal Filipina tadi, sedang dalam pemeriksaan karena majikannya berumur 35 tahun melakukan banyak kekerasan atau pemukulan padanya. Jadi si Eden meminta bantuan sama polisi dan itu menunjukkan banyak luka-luka yang telah mengering ya, dan warnanya menghitam karena sudah lama. Jadi pemukulan atau kekerasan itu terjadi sudah lama sekali, sampai si Eden tidak tahan, akhirnya dia melarikan diri. Waktu ada kesempatan dia melarikan diri dan melaporkan ke polisi. Sekarang polisi lagi melakukan pemeriksaan secara rinci dan si majikannya ditahan lalu dikeluarkan dengan jaminan. Jadi menunggu keputusan. Setelah polisi menemukan bukti-bukti lengkap, dia akan ditahan lagi atau ditindaklanjuti dengan jaminan. Dia keluar itu dengan jaminan. Jadi prosesnya belum selesai, cuma dia nggak bisa ditahan di kantor polisi lama karena harus mengumpulkan bukti-bukti yang lengkap. Oke teman-teman, semoga teman-teman di Hong Kong
bekerja bisa lancar, dan majikan juga mengerti serta paham pada teman-teman semua dan baik pada teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan semoga teman-teman tetap sehat, dijauhkan dari virus corona, dan tentu saja lancar rezeki. Oke teman-teman, terima kasih.